Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari jurusan Akuntansi Syariah 3B, Fakultas Syariah Ekonomi Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati kepada Ibu Haulah Nakhwatun Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, dan kepada teman-teman yang menonton video dari saya yang sedang menyimak, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darabi fil ardi, yang artinya berpergian untuk urusan dagang. Nah, mudharabah itu disebut juga sebagai qirad, yang berasal dari kata al-qardu, yang artinya potongan. Kemudian para ulama fikih mendefinisikan mudharabah atau qirad itu sebagai pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja atau pengusaha untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan dan perolehan menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Nah, dari pengertian di atas bisa kita pahami bahwa mudharabah itu pada dasarnya adalah berbagi keuntungan atau yang sering kita kenal sebagai profit sharing. Oke, selanjutnya adalah sumber hukum akad mudharabah. Sumber hukum akad mudharabah itu tentu saja tertera dalam Al-Quran, yang kedua yaitu dalam As-Sunnah. Nah, dalam Al-Quran itu tertera dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 198 artinya saja, yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Kemudian dari as-sunnahnya itu adalah 3 bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah. Yang pertama, menjual dengan bayar tanggung. Yang kedua, mudharabah. Dan yang ketiga adalah gandum yang dicampur untuk dimakan sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad mudharabah. Dalam PSAK diklasifikasikan jenis mudharabah itu ada 3. Yang pertama, mudharabah mutalaqah. Yang kedua, mudharabah muqayyad. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah mutalaqah adalah mudharabah di mana pemilik dananya itu memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Nah, mudharabah ini disebut juga tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Yang kedua adalah mudharabah muqayyad. Mudharabah muqayyad adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, objek investasi, atau sektor usaha. Yang ketiga adalah mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah di mana pengelola dana mengerahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya, rukun akad mudharabah. Rukun akad mudharabah itu ada 4. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek. Yang ketiga, ijab dan qabul. Dan yang keempat, hisbah keuangan. Untuk pelaku itu bisa dilakukan sesama muslim atau non-muslim. Dan untuk objek mudharabah itu ada modal dan ada kerja. Kemudian ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela antara kedua belah pihak yang dilakukan secara verbal tertulis melalui
korespondensi, atau bisa kita lakukan menggunakan cara komunikasi yang modern. Kemudian, nisbah keuangan. Nisbah keuangan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya adalah syarat dari akad mudharabah. Syarat dari akad mudharabah itu ada 3. Yang pertama, orang yang terkait akad itu cakap dalam bertindak hukum dan tabligh. Syarat yang kedua adalah modal yang digunakan harus berbentuk uang, harus jelas jumlahnya, harus tunai, dan harus langsung diserahkan ke mudharib. Yang ketiga adalah pembagian keuntungan harus jelas dan besaran nisbah itu sesuai yang disepakati. Selanjutnya masuk ke poin terakhir, yaitu berakhirnya akad mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah itu tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak bebas untuk menentukan jangka waktu kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah berakhir karena akad-akad sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing pihak membatalkan akad. Yang kedua, salah seorang yang berakad itu meninggal dunia. Jika sohibul mal yang wafat, maka menurut jumhur ulama, akad mudharabah itu batal karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah. Akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Yang ketiga adalah salah seorang yang berakad itu kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya itu gila. Yang keempat, modal habis di tangan sohibul mal sebelum dikelola oleh mudharib. Baik, kurang lebihnya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum